Selamat pagi dari Candi Prambanan. Hari ini 26 Desember 2024. Kita antri beli tiket dulu. Itu tiketnya ada beberapa macam, ada yang reguler dan tiket yang paket Prambanan plus satu Boko. Untuk tiket reguler dewasa di harga 50.000, anak-anak di bawah 10 tahun harga 25.000. Sedangkan untuk tiket paket Prambanan Ratu Boko dewasa di harga 25.000 dan anak di harga 40.000. Antrian pagi ini cukup ramai. Berapa orang? 6 orang. 6 orang dewasa? Iya. Untuk Prambanan aja? Iya, Prambanan aja. Totalnya 300.000? Mau Bapak 300.000? 6 orang ya? Silakan Ibu. Saya terima uangnya 300.000 ya? Iya. Selamat Ibu. Paket sudah kita beli, ini untuk paket reguler aja, Candi Prambanan aja. Untuk satu orang dewasa itu senilai Rp50.000. Yuk, kita dulu ya Kak, dibuka dulu. Bapak masa sih Pak? Simpan tiketnya, jangan sampai hilang. Tiketnya simpan. Ayo, kumpul sini dulu. Pakai guide. kita akan ambil guide. Iya, untuk guide-nya. Untuk guide lokal domestik tarifnya Rp150.000. So artinya bagus ya. Kalau bahasa Jawa itu kan mesti pakai su. Soeharto, Soekarno, Susilo. Nah, ini dari mana? Dari Lombok, Oh, dari NTB. Lombok, NTB, Nusa Tenggara, 6 hektar. Nanti di sini kita punya 4 komplek candi. Satu candi Hindu itu, yang namanya Candi Prambanan. Letaknya itu 100 meter sudah kelihatan dari sini. Dan nanti ada 3 candi Buddha yang lokasinya sebelah utara. 1 kilo dari Candi Prambanan masih dalam satu kawasan taman wisata. Ada Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Jadi 3 candi Buddha, 1 candi Hindu, lokasinya sama. Kenapa? Karena dulu abad 8 sampai 10 Masehi. 56 Masehi. Nah, jadi abad 9. Jadi usianya sudah hampir 1.200 Tahun. Ya. Itu sama dengan Candi Borobudur, usianya hampir sama. Nah, karena bencana alam tadi, dinasti Buddha Sailendra itu nanti pindah ke Sumatera, bergabung dengan kerajaan Sriwijaya dan Balaputra Dewa sebagai orang Belanda. Jadi penjajah Belanda menerapkan politik namanya divide et impera, memecah belah dan mengakui Jogja itu istimewa. Ya, istimewa. Kenapa? Karena Sultan dan Pakualam. Sebelum lanjut, kita foto-foto dulu. Ini ditawari langsung sama guide kami. Nanti luasnya itu 110 meter dan bisa dihukum. Kenapa? Karena Candi Prambanan merupakan warisan budaya dunia. Diakui badan pertanyaannya mengapa orang dulu mendirikan candinya di sini? Kok tidak di NTB sana, di Bandung atau di Jakarta? Nah, ini karena kemudahan mendapatkan bahan material batu. Karena di sana ada Gunung Merapi kan. Mei 2006, untung pas ada gempa, candi ini masih tutup. Jadi jam 6 kurang 5 menit pagi. Dulu sebelum ada corona itu kalau candi ini buka jam 6 pagi. Jadi 5 menit sebelum candinya buka. Tapi setengah 6 meninggal waktu dulu kebanyakan lanjut usia. Yang tua-tua. Sama anak-anak kecil, bayi-bayi Pak. Yang di bawah balita itu, jadi masih tidur aja, ditinggal orang tuanya pas masak atau pas mandi. Iya. Karena spontan 10 detik nggak keluar rumah, Langsung roboh. Itu di Jogja, tetangga saya itu yang kasihan dari Semarang. Itu kan kejadiannya Sabtu sore, jadi Jumat sore itu ke rumah mbaknya, neneknya itu 4 anak kecil Pak, itu mati semua. Dititipkan ke mbahnya, sore datang, paginya jam 6 kurang 5 senang. Wah, bapaknya padahal dokter, ibunya dokter di Semarang, balik nangis stres, 4-4-nya.
Ada saya di sini, ini kan hancur semua di. Hancur ya? Iya, rumahnya hancur, nggak ada yang kayak dibom kayak Palestina itu. Waduh. Ya ini contoh kerusakannya. Kerusakannya Satu ya. batu itu beratnya ada 600 kilo. Itu bisa dilihat di atas ada sisa batu satu yang tidak dipasang lagi sengaja, terus kemudian di sampingnya dibuatkan prasasti supaya apa, nanti 1000 tahun atau 5000 tahun orang akan menemukan prasasti itu Iya, dan bisa iya. mengerti kejadian sejarah yang sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita belajar sejarah kan harus ditemukan prasasti. Iya. Iya, Kalau iya. nggak ada prasasti nanti hanya berupa dongeng, mitos. Iya. Seperti di Sumatera Barat ada Malin Kundang, Jawa Barat Tangkuban Perahu, Iya. pesisir pantai selatan Jawa ini Roro Kidul, di sini Roro Jonggrang itu mitos dongeng. Iya. Jadi kalau mitos hanya sehari semalam tadi Iya. bangun itu mitos dongeng. Iya. Ada seorang putri cantik yang namanya Roro Jonggrang yang ingin dipersunting lelaki Narsi Bandung Bondowoso. Nah, Iya. dia tidak mau karena ayahnya dibunuh oleh si lelaki tadi, sehingga dia minta syarat yang memberatkan, disuruh membuat 1000 candi. Waktunya sebelum matahari terbit harus selesai. Iya. Nah, karena dia orangnya sakti, dia tengah malam mengumpulkan banyak roh jati. Mulai bangun candi dan hampir pagi jumlahnya sudah mencapai 999 kurang satu. Kurang Sehingga satu. sudah bisa takut. Loh, saya minta 1000 itu maksudnya kan supaya gagal, karena dia nggak cinta. Tapi kok malah mau berhasil? Akhirnya dia ingin menggagalkan usaha ini lagi, lari ke timur. Di sana banyak desa membangunkan gadis-gadis mana masih tidur bangun, menumbuk padi, ayo mengeluarkan ayam supaya berkokok dan membakar jerami yang seolah-olah bakaran jerami dari arah timur merupakan ini sinar matahari yang berterbit, sehingga si lelaki tadi ditipu dengan bakaran jerami. Dikira matahari sudah terbit dan dia meninggalkan lokasi dengan kurang satu tadi. Nah, setelah matahari terbit benar, dihitung kurang satu jumlahnya, baru 999. Makanya Roro Jonggrang menolak untuk dinikahi. Akhirnya si lelaki tadi mencari tahu kenapa kok paginya datangnya kok lebih awal ini. Kok nggak seperti biasanya. Nah, ternyata di sisi timur ditemukan bekas bakaran jerami. Bukti forensik itu kan nggak bisa ditemukan. Akhirnya Roro Jonggrang mengakui dan dia dikutuk menjadi patung yang ke-1000. Dan nanti patungnya bisa dilihat di kamar terakhir. Kamar keempat itu ada patung namanya Dewi Durga. Itu kalau cerita Hindu istrinya Siwa, tapi kalau dongeng Bunda itu Roro Jonggrang. Iya. Jadi di kamar keempat di candi utama Siwa itu ada 4 ruangan, 4 patung. Nah ini seperti ini bentuk candinya ini. Denahnya. Dinahnya itu seperti ini. Jadi halaman pertama ada 16 candi, halaman kedua yang letaknya di bawahnya itu ada 224 candi kecil ini. Baru 6 yang selesai. Karena 60% batu aslinya sudah hilang tadi. Iya. Terus halaman ketiga ini kita berdiri sini, kita di sini nih. Halaman ketiga, ini luasnya hampir 399, hampir 400 kali 399. Jadi luas dari candi ini hampir 16 hektar, 400 kali 400. Jadi satu candi saja. Belum 3 candi Buddha yang letaknya tadi di sebelah utara. Jadi dulu di setiap desa ditemukan candi. Ya maka dinamakan ini Prambanan. Dari bahasa Sanskerta para Brahmana tadi menjadi Prambanan. Para itu banyak, Brahmana orang suci itu pendeta. Yuk kita masuk lagi. Ayo, mari. Santuy saja. Nah itu Gunung Merapinya kelihatan tapi bentuknya belum. Iya, masih Gunung berkabut. Merapi ya. Jaraknya dari sini sekitar 30 kilo. Letusan yang terakhir tahun 2010 tanggal 26 Oktober yang mengakibatkan meninggalnya juru kunci Mbah Marijan. Nah ada ini dagelan ini. Kalau Mbah Marijan itu punya saudara sepupu yang dari Filipina yang kemarin dipulangkan setelah kasus narkoba. Namanya Marijin. Karena Filipina Marijin ini Marijan bersama kan. Setelah dipertemukan keduanya sukanya minumnya sirup Marjan. Itu Mbah Marijan itu sebagai juru kunci Gunung Merapi yang diutus oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi di Jogja itu ada 4 tempat untuk menanggulangi bencana alam secara spiritual. Yang di lereng Gunung Merapi itu di utara itu Mbah Marijan. Kemudian di pantai selatan di Parangkusumo juga ada. Itu ada tempat di mana bertemunya raja-raja Jawa dengan penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul. Nanti yang di sisi timur di lereng Gunung Lawu perbatasan dengan Jawa Timur, yang di sebelah barat di Sungai Progo, supaya bencana tidak masuk lewat tempat dulu itu. Maka diadakan ritual. Orang Jawa kan begitu. Jadi itu sinkretisme antara budaya Hindu dan budaya Jawa menyatu gitu. Tapi unsur Islamnya juga ada karena doanya pakai bahasa Arab itu. Jadi di Jogja itu lucu. Makanya di Keraton Jogja itu Sultan itu memberikan tempat ibadah di dalam keraton itu 5 agama di sini. Ada masjidnya, yang ada gerejanya, ada tempat untuk orang. Coba.
Tandanya digabung. Kan residu atau sisa putih telur di dalam candi. Kita pakai logika sehat saja kalau pakai putih telur. Itu kasihan ayam sama burung. Sudah susah-susah ngeluarin telur hanya untuk ngelem batu. Nah, nanti kalau sekarang dipakai, nanti konflik dengan siapa? Tubuhnya Aderai. Karena Aderai makannya putih telur. Karena Aderai itu makannya putih telur itu sehari 40 butir. Bayangkan kalau putih telurnya dipakai untuk ngelem batu, dia nggak binar raga, tapi binar rangka. Ini. Ini batu-batu dari Gunung Merapi ini, terus batu putihnya ini seperti ini Pak, batu putih yang diambil dari. Jadi di sini kalau kita seperti ini, nah ini kan baru ini ada tandanya dipasang ini ya kalau bentuknya sama seperti ini. Kalau lain nanti kan kita nggak tahu. Jadi biarkan flat saja dikasih tanda timah hitam. Karena candi itu seni itu mengilhami kita pada kejujuran. Kalau nggak tahu ya nggak usah direka-reka sendiri. Biar bagus nggak boleh, aturannya nggak boleh. Tapi batunya sama. Andesit atau batu gunung. Mau sejenis dia. Sejenis. Jadi yang tanpa ornamen ada tandanya ini baru. Tapi kalau tidak ada tandanya masih asli. Memang bentuknya kayak gitu. Terus setiap sudut juga ada candi kecil namanya candi patok. Patok itu orang Jawa itu sudut. Jadi ada 8 ya candi kecil, 3 candi utama yang di tengah itu Siwa tadi yang tingginya 47 meter, di mana di dalam candi Siwa itu ada 4 ruangan. Jadi kita bisa masuk ke ruangan. Jadi hampir 3 tahun candi ini tutup karena pandemi. Baru 2 tahun yang lalu setelah Pak Jokowi datang ke sini dan dia Jadi sekarang kalau kita mau masuk ke candi itu ada regulasi baru. Jadi biar masuk dulu, nanti setelah masuk keluar baru yang lainnya masuk. Nah, jadi di sini tadi ada 4 ruangan. Nanti kita lurus mentok, ada patung namanya Siwa. Ini Siwa Mahadewa. Siwa sebagai dewa utama. Cirinya apa? Tangannya 4, matanya 3. Mata ketiga ini ada Di atas. ya. Tengah dari namanya Unam, bukan bajau sebagai lambang bahwa dia tidak pernah tidur dan selalu menjaga keselamatan umat manusia. Menghadapnya ke timur, ke arah terbitnya matahari, karena matahari dipandang sebagai dewa saja yang bisa berdiri di atas bunga teratai. Kalau manusia biasa akan tenggelam. Kenapa? Karena bunga teratai hidupnya di atas air. Ya. Terus ada hiasan ular kobra yang melilit di tubuhnya. Ini lambang kasta Brahmana, kasta tertinggi dalam agama Hindu. Kemudian yang di tangan kanan membawa rosario, tasbih gitu ya, dalam bentuk lingkaran gitu. Perputaran waktu. Kalau kita lihat atapnya ini tidak asli lagi. Nah, itu kita lihat ada banyak sekali kelelawarnya di sana. Nah, itu masih tidur, itu masih puasa mungkin. Nanti malam dia keluar cari makan, masuk lagi. Salah satu penyebab rusaknya batu itu adalah pup dari kelelawar. Karena sifatnya yang asam, dia akan membuat batunya yang tinggi. Hati-hati jangan sampai merusak batu. Hati kepala. Hati-hati kepala. Jadi nanti kita jelaskan di luar dulu, baru nanti masuk foto. Jadi di kamar kedua ini, di sana ada patung namanya Agastya tadi, Siwa Mahaguru. Perwujudan Siwa sebagai guru dilambangkan tadi orang tua pendek, berkumis, berjenggot, perut gendut dan sebagainya. Nanti tangan kanannya membawa tasbih itu di dalam sana. Di dalam paling mana pernah itu sampai mau. Nah, Trisula ini menggambarkan 3 dewa utama. Dewa Indra, Dewa Brahma, Wisnu, sama Siwa. Iya. Nah, ini banyak batu yang rusak karena kena kepala. Kepala orang terantuk di atas teratai. orang baru itu mati sedikit dengan Nah, terus memegang kendi ini yang berisi tirta amerta atau air kehidupan. tinggi kepala dan sampai merusak badan. Tirta amerta ini digunakan jika orang-orang yang jahat. Ada orang kita dulu pendek, terus fitrahnya tinggi. Tadi saya masih utuh, tapi sayang waktu gempa 2006 kaki yang kanan itu sedikit Retak. retak. Iya. Jadi ini masih sudah 1.200 tahun usia. Iya, Masih kayak gitu. Jadi waktu terjadi gempa yang pertama 1006, 1000 tahun yang lalu tidak semata itu
Cerita Ramayana. Oke, dari sini kita ke kamar yang terakhir. Ada patung Dewi. Hati-hati lagi yang tinggi. Lihat lagi aku malas ya. Kalau mau lihat tadi yang Durga, istrinya Dewa Siwa, atau kamalannya Dewi Parvati atau Kali. Kali ini semua anak-anak dan suami masuk ke ruangan yang keempat. Aku tunggu di luar aja. Yuk kita tunjukkan dulu, ada batu dari pucuk candi yang jatuh masuk ke tanah. Setelah gempa terakhir 2006 yang tadi saya katakan itu. Ini batu dari pucuk candi ini, Pak. Dari pucuk candi Abed yang jatuh pada tahun 2006 karena gempa bumi tanggal 27 Mei jam 6:05 pagi. Kekuatannya dijelaskan di dalam prasasti itu 5,9 skala Richter, 1 menit kejadian. Itu yang meninggal pada pukul 6.000 orang lebih. Rumah yang rusak 250.000 bangunan rumah rusak. Itu tertutup oleh itu tahun 1883. Itu Gunung Krakatau meletus. Itu ada sejarahnya. Sampai suhunya turun 2 derajat, 3 derajat pada waktu itu. Dan itu yang bisa menghilangkan ini kultur budaya, ini peninggalan-peninggalan sejarah itu bisa hilang. Bisa kena banjir, longsor. Nah, ini 2 candi di belakang tadi. Di belakang. Setelah hampir 1 jam, maka berakhirlah tugas sang guide untuk memandu kami. Cukup informatif sekali ya guide-nya. Meskipun bayar 150.000, menurut aku worth it banget. Sekarang waktunya buat foto-foto. Seperti yang teman-teman bisa lihat, hari ini rame banget. Ya maklumlah, ini kan cuti akhir tahun dan libur Natal dan Tahun Baru. Maaf ya teman-teman, aku spam foto dulu ya. Ya kan udah jauh-jauh ke Jogja, bayarnya juga mahal, kan rugi kalau nggak foto-foto. Apalagi buat aku yang memang suka foto-foto. Sudah. Kelihatan nggak? Jadi ini setiap yang ini tumbangannya, toh. Jadi makanya setiap itu ada di depannya. Apa maksudnya tadi? Iya. Gitu toh? Ada kenal. कुछ होता है. Bertanya ini apa? Jangan ketawa. Jadi ini adalah ada mikrofon. Nanti di sini jalan. Kita ke sana. Jam berapa ini? Semua istirahat. Oh, jam 11 kurang. Ayo dah. Dah. Ayo. Tunggu saya minum dulu. Ada posa. Harus kameramen.
Tidak ada foto-foto, Bang? Foto-foto Tidak ada dulu. foto-foto di situ? Mahal masuk sini 50.000. Bukan kamu yang foto di sini. Hah? Enggak. Ini mumpung ada di sini tuh. Iya. Aku pakai ini. Kalau mau pakai HP masing-masing. Pakai HP itu juga bisa. Pakai HP ini dah, lebih bagus. Nih nanti biar dikirim nanti. Kirim pakai apa? Nih, Leca. ayolah sebelum kita turun. Enggak ada? Dia nunggu di parkiran itu ya. Jam 11. Bawa airnya. Tuh dua. Kita udah Anggi selesai. sama mau sana? Gila. Apa? Berapaan? 10 orang. 10 orang. 20.000 atau Di sini ada photo box yang bayarnya 20.000 per orang. Ada permainan ATV buat anak-anak. Lukis. Terus ini melukis wajah. Untuk datang ke wisata candi, aku sarankan teman-teman untuk banyak olahraga sebelumnya, terutama jalan kaki. Karena sudah pasti wisata candi yang besar itu jalannya juga banyak. Kecuali teman-teman mau naik semacam servis mobil shuttle-nya. 5.000-an dompetnya, 3 gratis 1 lagi promo. Di jalan keluar sebelum kita sampai ke area parkiran, kita akan menemukan pasar yang lumayan besar ini. Ya isinya apalagi kalau bukan oleh-oleh. Jadi teman-teman yang mau beli oleh-oleh bisa di sini. Tapi kayaknya harus pintar-pintar nawar ya. Cantik itu baju perambanannya tuh kakak, yang baju anak-anak tuh. Ada uang nak kasih ke ibu tuh. Belikan ke adekmu nanti lek. Belikan adekmu. Ayo, Belikan kita adek. ke mobil. Berapa uang kasih ke ibu? 200 toh. Nah, belikan baju adek. Belikan adek baju perambanan itu cantik yang warna hitam itu. Nantilah di Malioboro. Yang kayak baju kaos hitam itu, nantilah di Malioboro. Itulah kalau kita lewat keluar itu pasti lewat pedagang kayak begitu biar kita bisa belanja.